Sumatera Barat merupakan tempat lahirnya tokoh-tokoh yang telah berkontribusi banyak untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Universitas Baitur Rahmah ikut berkontribusi untuk melanjutkan perjuangan hingga menuju masa depan dengan penuh harapan. Di sini, setiap tahapan dimulai dengan semangat dan mental yang kuat. Agar selalu bisa berpikir positif, realistis, dan edukatif, hingga mencapai karir yang unggul dan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Nia Yuwanita Suhanda, dosen program studi S1 Kewirausahaan Universitas Baitur Rahmah Padang. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Manajemen Strategi. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Deliver, Interaction, and Assessment, untuk pembelajaran yang ada di kelas baik secara offline maupun secara online. Mata kuliah ini hadir pada semester 5, di mana mata kuliah ini akan mengintegrasikan seluruh mata kuliah fungsional yang telah dipelajari sebelumnya sebagai dasar untuk mengelola organisasi, baik yang berorientasi bisnis maupun non-bisnis, sebagai suatu unit integral, serta tidak bisa dipisahkan antara satu fungsi dengan fungsi yang lain. Mata kuliah ini memposisikan mahasiswa sebagai manajer puncak atau top management dalam mengelola organisasi yang berorientasi jangka panjang atau strategi, dan menetapkan strategi usaha dengan mempertimbangkan lingkungan perusahaan, baik itu internal maupun eksternal. Sebagai salah satu mata kuliah yang terintegrasi, mata kuliah ini membahas berbagai isu yang bersifat strategis dalam suatu pendekatan proses strategic management. Proses ini mencakup formulasi, pemilihan alternatif strategi, implementasi, dan evaluasi yang akan menghasilkan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan strategi perusahaan di masa yang akan datang. Mata ajar ini dipilih dalam mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. Capaian pada mata kuliah ini yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa dapat memahami, menginternalisasi, dan menjelaskan teori manajemen strategik secara baik dan benar, dan kemudian dapat menjelaskan identifikasi permasalahan manajemen strategik. Kemudian, mahasiswa dapat membaca dan menggambarkan perspektif interdisipliner mengenai isu-isu terkini dalam manajemen strategi. Pokok pembahasan yang pertama diantaranya adalah konsep dasar manajemen strategi, kemudian dilanjutkan dengan analisis lingkungan bisnis, baik itu secara internal maupun eksternal, lalu implementasi strategi dalam bidang manajemen, evaluasi dan pengendalian strategis, serta teori-teori utama manajemen strategi, dan diikutkan dengan review artikel terkait dengan manajemen strategik yang ada saat ini, baik di Indonesia maupun di luar, serta isu-isu lain manajemen strategi seperti ethics, company social responsibility atau kita kenal dengan CSR, environmental sustainability, dan isu-isu yang lainnya. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini cukup banyak. Yang pertama diantaranya adalah buku dari Thomson, Crafting and Executing Strategy. Kemudian ada buku Pierce Robinson,
strategic management formulation, kemudian ada porter, competitive advantage, creating and sustain superior performance, lalu ada pendukung karya saya sendiri yaitu artikel tentang kinerja organisasi dan individu. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang paling tinggi memang berasal dari ujian akhir semester dan ujian tengah semester dengan bobot persentase sebesar 35%. Kemudian nilainya akan dibagi kepada resensi kehadiran sebanyak 10%, tugas individu dan keaktifan 10%, serta tugas kelompok berasal dari case study yang nilainya adalah 10%. Untuk yang metode yang digunakan dalam mata kuliah ini ada discovery learning, kemudian ada presentasi kelompok, case study, ada games, dan juga problem based learning. Nah, Bapak Ibu, berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline ataupun secara online dalam kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, apa kabar semuanya? Iya, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ya, supaya kita berdoa dulu lebih berkah ya pembelajaran hari ini. Silakan Pak Menteri. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, terima kasih. Sudah siap ya untuk kuliah hari ini? Sudah ya, sudah siap menerima informasi ya, kita akan diskusi selama pembelajaran hari ini. Nah, topik kita hari ini adalah evaluasi strategi atau strategic evaluation ya, kalau di sini. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini adalah rangkaian dari seluruh materi dari materi pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-10 ya, di mana kita sebelumnya sudah mempelajari ya tahapan manajemen strategik itu ya, ada 3 prosesnya ya, yang nanti akan kita bahas. Nah, namun sebelum itu ya, kalian bisa lihat sampai pembelajaran pada mata kuliah manajemen strategi kita pada kali ini adalah membekali ya, mahasiswa kemampuan apa ya, kemampuan mengevaluasi kinerja strategi ya. Nah, dari awal kan kita sudah membahas bagaimana kita membuat strategi, bagaimana kita mengimplementasikannya ya. Kemudian pada saat nanti pertemuan sekarang ini adalah kita bagaimana mengevaluasi strategi tersebut ya. Kemudian bagaimana mengukur efektivitas strategi dan melakukan penyesuaian jika dibutuhkan. Nah, tujuannya pembelajaran pada hari ini mahasiswa mampu memahami, menganalisis dan mengevaluasi strategi bisnis perusahaan melalui identifikasi kekuatan, kelemahan, sumber daya, kapabilitas serta posisi daya saing perusahaan. Oke, nah kita masuk ya kepada materi pada hari ini. Nah, di awal kan sudah kita pelajari ya bahwa ini adalah rangkaian proses. Ya. Dimana kalau proses itu tidak boleh ada yang tertinggal, ya kan? Proses itu dari awal kita sudah menentukan ya strategi dengan mengembangkan kebiasaan visi misi. Ya, kemudian kita tetapkan sasaran jangka panjangnya, kita hasilkan strateginya, kemudian kita tetapkan sasaran jangka panjangnya ya, sampai dengan kita gunakan alokasi tersebut, dan terakhir adalah ini topik kita ini adalah mengevaluasi strategi. Nah, tahapan ini dibagi 3 tahap ini. 3 tahap. Yang pertama adalah perumusan strategi. Nah, itu tadi ya, perumusan strategi sampai mana? Sampai pada kita menetapkan visi misi, sasaran, tujuan jangka panjang, kan? Nah, kemudian tahap kedua
setelah kita formulasikan ya, setelah kita merumuskan strategi itu, kita melakukan apa lagi? Implementasi itu kata lainnya apa? Melakukan ya, melaksanakan. Nah, ini implementasi tahap kedua. Tahap terakhir adalah kita mengevaluasi strategi. Ya, jadi apa tuh kira-kira definisi evaluasi strategi? Evaluasi. Ya. Makanya kita kalau misalnya kalian belajar, apa bentuk evaluasi atas hasil pembelajaran kalian? Seperti monitoring melalui apa? Apa bentuk outputnya? Atau bentuk ya, kalau misalnya kalian belajar, kemudian kan ada hasil nilai gitu ya. Nah, kartu hasil studi ya, atau IPK kalian itu adalah bentuk hasil proses kalian mengimplementasikan ya, apa yang sudah kalian. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Menurut buku kita yang kita pakai ya, ini Fred dan David ya. David, proses manajemen tadi ada 3 tadi ya. Apa tadi? Formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ya. Kemudian proses manajemen strategis yang terjadi, yang proses 3 tadi itu terjadi dalam setiap organisasi maupun individu. Ya. Nah, organisasi ini ada tingkatannya, ada korporasi, ada unit bisnisnya, ada fungsional. Contohnya perusahaan misalnya Unilever. Ya. Tingkat korporasinya adalah Unilevernya, kantor pusatnya. Nah, tingkat unit bisnisnya apa saja? Ya, mungkin saja cabangnya ya kan. Misalnya cabangnya yang wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah, itu merupakan unit bisnis. Nah, kalau fungsional itu juga unit bisnis lagi. Apa contohnya? Misalnya di Sumatera Barat ini ada bagian-bagiannya, misalnya bagian apa? Salesnya, bagian keuangan, ya, marketingnya, operasionalnya, ya kan? Ya, sumber dayanya, bagian SDM-nya. Nah, itu semua adalah di bagian fungsional. Oke? Nah, sebenarnya apa sih evaluasi strategi itu ya? Evaluasi strategi coba kita lihat sini ya. Proses ya. Jadi setiap apapun itu ya, itu adalah sebuah proses. Proses ngapain? Adalah proses monitoring. Itu adalah memantau gitu. Monitor strategi itu untuk memastikan strategi itu dikerjakan sesuai dengan perencanaan strategi dan mengkoreksinya kalau ada penyimpangan atau ketidakberhasilan. Ya, jadi kita mengontrol strategi itu dan kita memastikan udah benar nggak strategi kita ya, udah benar nggak kita laksanakan, benar nggak? Ya kan, seperti kalian misalnya perkuliahan ketika kalian misalnya rendah gitu ya, lalu kalian lakukan evaluasi, mungkin saja saya kemarin ya, mungkin nggak belajar, mungkin banyak kegiatan ya sehingga kalian lalai. Nah, seperti itu juga dengan di tingkat korporasi atau bisnis. Nah, kalau bisnis itu organisasi apa tidak? Iya, ya kan? Seperti yang kita sudah bahas, kalau organisasi itu adalah sekelompok orang, ya kan? Iya, nah ini bisnis. Hanya kalau kita punya bisnis pun, ya kita juga harus perlu mengevaluasi strategi. Nah, evaluasi strategi ialah pekerjaan manajer. Ya. Jadi calon-calon manajer, calon-calon pebisnis kalian adalah pekerjaan manajer yang mencakup memantau ya, dan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja standar organisasi. Jadi gini, kalau kalian membandingkan sesuatu produk A dengan produk B, ya, itu kalian apa yang perlu kalian pertimbangkan? Ya pasti kan akan membandingkan dulu kan. Produk A-nya tampilannya bagus, ya, tapi mungkin daya tahan baterainya misalnya handphone ya katakanlah
kalian membandingkan ya. Nah, dalam evaluasi kalian harus membandingkan. Apa yang harus dibandingkan? Kinerja aktual dengan kinerja standarnya gimana? Ya. Gimana kita menilai sesuatu itu? Ya kita harus membandingkan. Membandingkan dengan apa? Apa yang telah kita capai hari ini dengan standar yang telah ditetapkan. Gimana kalian bisa tahu misalnya IPK kalian rendah? Karena ada standarnya kan? Nah, standarnya biasanya apa kalau misalnya yang bagus itu? 3 ke atas. Iya. Ya, itu proses evaluasi. Nah, 3 langkah mengevaluasi ya. Strategi menurut buku David lagi ya. Yang pertama adalah meninjau ulang dasar-dasar strategi. Ya, kita tinjau ulang lagi nih, strategi kita berhasil. Ya. Misalkan perusahaan itu misalnya kita mau strategi promosi besar-besaran nih. Maunya kita sudah melakukan promosi, ternyata pangsa pasar kita masih sedikit. Lalu kita evaluasi kan. Nah, mungkin kita tinjau ulang, mungkin dasar-dasar, mungkin strategi kita mungkin salah. Ya. Yang kedua apa? Kita ukur kinerja organisasi dengan pengawasan kinerja organisasi. Itu tadi ya, kita ukur dengan apa? Ada yang bisa diukur melalui pangsa pasar tadi ya, ada yang melalui dengan keuangan ya, dengan keuangan. Nah, kalian kalau misalnya mengukur IPK kan nggak bisa diukur itu kan, bisa dinilai. Itu juga dengan perusahaan. Ya, dari mana mengukurnya? Mungkin dari profitnya, mungkin dari pangsa pasarnya, ya kan? Perusahaan kita, si manajer bilang perusahaan kita tidak berhasil. Kenapa tidak berhasilnya? Ini terlihat dari profitnya Pak, gitu. Profit kita tambah lama tambah turun, pangsa pasar kita tambah lama tambah turun, gitu ya kan? Nah, itu terkait dengan mengukur kinerja. Kemudian terakhir adalah mengambil tindakan korrektif. Ini adalah langkah terakhir untuk mengantisipasi strategi-strategi yang tidak berhasil. Ya, oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita meninjau ulang dasar strategi bisa melalui yang sudah kita pelajari ya. Ada EV metrik namanya, ada EV metrik. EV ini adalah eksternal faktor, eksternal ya metriknya. Ini eksternal faktor dan internal faktor. Jadi ada evaluasi internal, ada evaluasi eksternal ya. Lalu berikutnya ya. Nah, kinerja organisasi juga bisa diukur ya melalui membandingkan kinerja aktual jangka pendek dengan tujuan jangka panjang. Apabila tidak terjadi perbedaan kinerja komunikasi yang signifikan, maka diajukan dengan strategi organisasi saja. Jadi kalau misalnya kinerja kita sama saja, berarti ya mungkin tidak ada perbaikan ya, yang mungkin bisa ditingkatkan ke depan. Nah, ada lagi kita menghitungnya melalui kuantitatif ya. Pengawasan kinerja organisasi kuantitatif melalui apa? Itu tadi bilang ya, ada yang bisa diukur melalui yang bisa kita hitung. Contohnya tadi apa tadi? Profitability, productivity, iya, productivity, penjualannya, ya kan? Kemudian competitive position, ya, employee development, ya, teknologinya, ini semua bisa dihitung. Iya. Ya. Nah, sekarang ya kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh ya, evaluasi strategi pada diri sendiri atau dalam organisasi lah, ya, sebagai kalian sebagai mahasiswa. Siapa bisa memberikan? Siapa barangkali? Mungkin kalau untuk organisasi evaluasi itu ketika ada prokes turun dari gubernur BEM, mungkin setelah sudah
kegiatan, mungkin kami akan melakukan evaluasi di mana untuk menemukan suatu masalah di saat itu, dan evaluasi juga bertujuan di situ untuk mengurangi risiko adanya kesalahan lagi saat mengadakan event-event dan acara-acara lain. Gitu. Kasih contohnya benar ya. Jadi contohnya saja kalian sebagai mahasiswa ada organisasi BEM misalnya gitu kan. Kemudian kalian ada program kerjanya. Kemudian udah kalian laksanakan nih ya, program kerjanya. Ternyata nanti pasti akan ada evaluasi. Evaluasi tersebut kalian gunakan sebagai dasar untuk perbaikan ke penyebabnya. Yang kurang apa ya perbaikan nanti. Ya. Oke. Nah, kalau dari sisi tujuan jangka panjang ya, nah ini tadi ini yang dituang semua ya, pertumbuhan aset, ya kan, pertumbuhan penjualan, profitability, market share semua bisa dihitung, itulah kita bisa membentuk kinerja organisasi ya. Untuk mengukur dan memonitor kinerja organisasi tersebut ada alatnya. Alatnya yang mungkin bisa kita pakai pertama adalah financial controls, ya, pengawasan keuangan yang berbasis yang dari sisi keuangannya. Itu tadi ya, apa contohnya tadi? Profit ya. Nanti si direktur ini kalau presentasi ya bukan apa nanti dia bilang perusahaan kita berlambang ya. Perusahaan kita tumbuh, dari mana dia tumbuhnya gitu kan? Dari mana? Kan nggak serta-merta dia mengklaim saja tumbuh gitu. Tumbuhnya mana ya? Udah dari data profit, ya kan? Kemudian ukurannya bisa dari sini nih, rasio analisis dari anggarannya juga, ya. Kemudian dari modal ya, dari modal. Ingat, tujuan manajer adalah menciptakan kemakmuran pemilik perusahaan. Apalagi kalau misalnya kalian kalau punya bisnis, tujuannya apa? Kalian berbisnis itu adalah untuk membuat perusahaan itu berkelanjutan bisnisnya ya, dan terus tumbuh ya kan? Ada nggak pemilik perusahaan yang mau bangkrut gitu? Tidak ada gitu ya. Kita kalau bisnis ya, mindsetnya itu pasti profit, berkembang, sustainability ya, berkembang, bersaing, berkelanjutan. Kalau bisa tuh bisnis itu ada turun, kan? Kalau bisa 7 generasi ya kan? Ya. Nah sekarang terkait dengan evaluasi strategi ya. Ibu coba pengen apa ya Kak, kita bagi 2 kelompok, kalian diskusi ya, 5 menit saja ya, cari referensi contoh kasus ya, dalam mengevaluasi strategi ini, contoh kasusnya dalam perusahaan. Kalian bentuk 2 kelompok saja, silakan pisahkan diri, kemudian kita akan melakukan diskusi ya, presentasi apa saja contoh perusahaannya. Ya. Nah, apa saja yang mereka lakukan? Ya, Oke, baik. Sekarang timnya Asti dulu, kelompok Asti silakan menyampaikan contoh kasusnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Menurut kelompok Asti yang hasil dari diskusi kami mengambil contoh kasus evaluasi strategi pada perusahaan yang ada di Sumatera Barat. Terus spesifiknya kami mengambil di PT Semen Padang. Ini evaluasi yang mereka miliki, yang mereka gunakan. Evaluasi penerapan strategi bisnis menggunakan 5 courses model, analisis SWOT, dan case success factor. Ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Oke, kan kelompok berikutnya, kelompoknya selanjutnya. Baik, hasil diskusi yang kami temukan, contoh kasus dari evaluasi strategi di perusahaan Bintel PT Sejahtera Abadi. PT
PT ini berfokus pada penjualan barang kebutuhan sehari-hari. Langkah-langkah evaluasi strategi yang dijalankannya menetapkan tujuan evaluasi, menilai apakah strategi yang dijalankan memberi hasil sesuai target. Ada juga pengumpulan data laporan keuangan, contohnya jumlah pelanggan dan biaya operasionalnya. Ada juga analisis strategi menggunakan balance scorecard. Itu contohnya bagian keuangan, kepuasan dalam pelanggan, bahkan juga proses internalnya. Baik, sekian. Oke, baik, terima kasih. Kepala jadi semua yang kalian sampaikan itu tadi padahal apa tadi dia caranya adalah model, dan kemudian tadi yang kan ada apa pengumpulan data, kemudian ada namanya balance scorecard. Ya, semua ini kalau balance scorecard itu bisa dihitung. Ini dia materi kita yang selanjutnya adalah kalau pendekatan balance scorecard itu ya adalah pengukuran kinerja dengan melihat empat bidang, ada bidang keuangan, ada pelanggan dari proses internal ya, menggunakan balance scorecard. Jadi setiap perusahaan itu nanti ada tingkat kinerjanya, KPI-nya, ini performance indicatorsnya ya. Baik, ini pertemuan terakhir. Pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi materi berikutnya sebelum kita berjalan ya. Baik, untuk itu Ibu cukupkan kelas pada hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Strategik pada Universitas Baitur Rahmah Padang. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen di gelombang 1 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.